kami hidup Tuhan, hidup karena percaya. Kami percaya akan janji-Mu untuk ada dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Kau sanggup untuk menggenapi Tuhan. Haleluya Yesus. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Kami punya Tuhan yang besar, Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami terima sekarang Tuhan kemenangan yang dari-Mu, Tuhan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan pernah menyerah, Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kita mau bangkit berdiri, Bapak Ibu. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau sharing sedikit. Bapak Ibu, di dalam hidup kita pasti kita selalu ada pergumulan, baik itu dalam keluarga atau dalam pekerjaan. Bapak Ibu, sampai saat ini saya bahkan masih bergumul dalam keluarga saya. Saya selalu berdoa buat keluarga saya. Masih ada sesuatu hal yang belum selesai dalam keluarga saya. Tapi sampai saat ini saya masih bertahan buat berdoa untuk keluarga saya. Dan saya masih berjuang untuk berdoa untuk keluarga saya. Satu hal Bapak Ibu, saya juga manusia biasa. Saya bisa lemah, saya bisa menyerah. Tapi percaya Bapak Ibu, Tuhan Yesus kita itu adalah Tuhan yang besar. Tuhan Yesus kita, kalau Dia sudah berjanji, Dia pasti akan menggenapi. Itu yang saya pegang Bapak Ibu dalam hidup saya. Mungkin rasanya lama, mungkin saya belum melihat apa-apa. Tapi iman itu adalah dimana kita belum melihat, tapi kita percaya. Dan saya pun juga berdoa untuk Bapak Ibu semua. Saya tidak tahu pergumulan apa yang Bapak Ibu alami saat ini. Tapi saya mau berdoa dan saya mau mengajak setiap Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Kita mau percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang hidup. Tuhan Yesus itu Allah yang besar. Tuhan Yesus sanggup menggenapi setiap janji-janjinya dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu kita mau pujikan pujian ini sekali lagi. Dengan iman percaya kita sama Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam. Yes Tuhan, kami tidak akan pernah menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari kita mau katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kasih-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yes Tuhan, kami percaya padamu Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu
kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami membangkitkan iman kami, bangkitkan kepercayaan kami Tuhan. Kami percaya dengan Allah yang hidup, kami percaya dengan Allah yang ajaib Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagimu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami ada Tuhan saat ini karena Tuhan. Kami berdiri saat ini Tuhan karena kasih karunia-Mu Bapa, kemurahan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami Bapa. Tuhan Yesus, kami percaya mujizat-Mu Tuhan terjadi dalam hidup kami, kesembuhan, kelepasan, kebebasan Tuhan, segalanya Tuhan berikan buat kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus yang pimpin kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa, dan kami siap terima akan kuasa-Mu, terima akan mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami semua yang percaya hari ini kami mau katakan amin, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, perbuatannya ajaib buat kita semua Bapak Ibu, haleluya. Sungguh ajaib Tuhan. Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib, Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib, haleluya, haleluya.
Tuhan tidak dapat terlampaui dengan pikiran kita Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita kuatkan iman kita kepada Tuhan lebih lagi. Angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Ku yakin saat kau berfirman, katakan, ku menang saat kau bertindak. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Katakan dengan iman, ku aman karena kau menjaga Tuhan. Ku aman karena kau menjaga. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan
ditentukan oleh kuasa-Mu. Biar Bapak Ibu jemaat yang bernyanyi katakan dengan segenap hati kita, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Lebih keras lagi Bapak Ibu, imani. Bagi Tuhan Imani lagu ini. tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari Bapak Ibu jemaat katakan, bagi Tuhan tak ada. Ya, lebih keras lagi, lebih keras lagi. Ya, imani lagu ini bahwa tak ada yang tak mungkin bagi Tuhan. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita bersama-sama katakan lagu ini dari awal dengan segenap hati kita. Ku yakin saat Kau berfirman, ya Tuhan, Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Kami aman, Ku aman karena Kau menjaga. kami kuat, Ku kuat karena Kau menopang. Tuhan. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oh Tuhan, Di Tuhan ya Tuhan, tak ada yang mustahil. amin Tuhan, amin Tuhan. Di Tuhan tak ada yang tak mungkin. Ya Tuhan, Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. katakan dengan segenap hati, bagi Tuhan, Di Tuhan ya Tuhan, tak ada yang mustahil. amin Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi, bagi Tuhan, Di Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Amin. Ku diangkat dan dipulihkan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Bagi Tuhan, Tuhan, amin. Angkat tanganmu, sembah Tuhan. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Ada yang tak mungkin. Yesus, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi katakan, ku diangkat dan dipulihkannya. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima
kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih anugerah-Mu luar biasa untuk kami semua. Terima kasih Engkau berikan kekuatan, kesehatan, kasih dan anugerah Tuhan untuk kami bisa hadir ke tempat ini, mengangkat tangan kami, memuji Engkau, mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau hebat, Engkau luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau peduli atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari tolong kami dapatkan yang terbaik dari Tuhan. Pakai hamba-Mu yang ada di depan, dapat menyampaikan berkat kebenaran firman Tuhan dengan baik. Kami semua diberkati, kami pulang dari tempat ini diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Serahkan waktu ini ke depan buat kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih Bapak Ibu, salam semuanya. Salam ya, lambaikan tangan dulu. Oke, Bapak Ibu, puji Tuhan kita semua bisa bertemu kembali Bapak Ibu dengan kuat dan sehat. Beri jempol dulu begini Bapak Ibu. Oke, bilang kiri kanannya, kamu cantik, kamu ganteng, gitu ya. Oke, luar biasa. Nah Bapak Ibu, kita hari ini akan mendengarkan firman Tuhan. Judulnya adalah Good Relation ya, atau hubungan-hubungan yang baik. Untuk apa Bapak Ibu? Supaya kita bisa mengalami kesatuan di dalam Tuhan ya. Judul kita apa Bapak Ibu? Good Relationship in Unity. Supaya kita menyatu. Nanti kita akan belajar sama-sama. Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita sudah unity atau kita mengalami kesatuan Bapak Ibu, ada banyak hal, ada banyak berkat di sana dan ada banyak mujizat yang akan kita alami dalam hidup kita. Yuk kita lihat lagi, next lagi Kak. Nah Bapak Ibu, kita lihat. Oke. Nah, yang penting Bapak Ibu ya, di dalam mencapai unity atau kesatuan itu adalah hubungan. Jadi kalau mau punya kesatuan itu dasarnya apa Bapak Ibu? Dasarnya adalah hubungan ya. Jadi kalau Bapak Ibu kita punya hubungan yang baik, maka kita akan punya kesatuan yang baik. Dasar dari kesatuan itu adalah hubungan ya, hubungan. Nanti kita akan belajar sama-sama. Nah, nanti kalau kita sudah punya ya kesatuan, nah kita lakukan apa saja. Next lagi Kak. Next lagi Kak. Nah, ketika kita sudah mencapai kesatuan, wah itu Saudaraku, di sana ada banyak mujizat ya. Di sini dikatakan unity and victory are synonyms. Artinya apa? Oh, ini hal yang sama. Kemenangan, mujizat, berkat Tuhan, kesatuan itu ada di dalamnya ya. Makanya Bapak Ibu kalau kita mau dapat mengalami berkat yang luar biasa, kita mencapai yang namanya kesatuan dulu ya. Kita baca sama-sama statement ini Bapak Ibu. 1, 2, 3. Unity and victory are synonym. Artinya sama. Wah, kalau kita mau punya kemenangan, kita punya kesatuan juga. Nah, nanti dasar dari kesatuan itu apa Saudaraku? Kita punya hubungan yang baik ya. Good relation dengan sesama. Makanya Saudaraku kita belajar dasar dari kesatuan itu apa. Nanti kita terapkan dalam hidup kita. Bapak Ibu dan saya ngalami nanti ya sesuatu yang luar biasa. Saya sudah coba Bapak Ibu ya, dan saya ngalami sesuatu yang luar biasa. Nanti saya sampaikan buat Bapak Ibu semuanya. Next lagi Kak. Nah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, esensi dari kekristenan sebenarnya adalah masalah hubungan. Jadi Bapak Ibu kita fokuskan dulu ke masalah hubungan ini. Nanti pasti unity akan tercapai. Kenapa? Karena esensi dari kehidupan Kristen itu adalah masalah hubungan. Nah, ada 2 jenis hubungan Saudaraku dalam kekristenan. Next lagi Kak. Nah, apa itu Saudaraku? Yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Ini tercermin dari ayat ini Saudaraku ya. Ayat ini berkata, kasihilah Tuhan Allahmu, kemudian kasihilah sesama. Jadi esensi dalam kehidupan kekristenan itu hubungan. Punya hubungan yang baik dengan Allah, kemudian punya hubungan yang baik juga dengan sesama kita. Makanya Bapak Ibu, di dalam kekristenan, dalam hidup kita Saudaraku, kita tidak boleh ya mengabaikan yang namanya hubungan. Bapak Ibu dan saya harus punya good relationship, harus punya hubungan yang baik.
Pertama, hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan nanti kita akan punya hubungan yang baik dengan siapa saja, dengan orang-orang di sekeliling kita, dengan keluarga kita, dengan semua orang yang ada di sekitar, dengan jemaat Tuhan. Dan nanti saudaraku, kalau kita punya hubungan yang baik, percaya saudaraku, unity nanti akan bisa tercapai. Yuk kita lihat next lagi Kak, next lagi. Nah sekarang bagaimana kesatuan atau unity itu dapat dibangun? Yang pertama Bapak Ibu, kita menjalin hubungan dengan hati yang tulus. Mari kita baca dulu Ibrani pasal 10 ayat 22. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kunci sebuah hubungan adalah hati. Dan pertama yang harus kita lakukan adalah membersihkan hati kita supaya kita bisa punya hubungan yang baik. Nah, di sini ayat ini berkata, saudaraku ya, marilah kita menghadap Allah. Itu hubungan dengan Allah. Mari kita menghadap Allah dengan apa Bapak Ibu? Hati yang tulus. Makanya Bapak Ibu, ketika kita menghadap Allah, kita itu menghadap Allah dengan hati yang tulus. Ya, kemudian ayat ini luar biasa, ya, hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Bapak Ibu, supaya kita dapat berhubungan dengan Tuhan dengan baik, ayat ini berkata hati kita itu dibersihkan dulu. Yuk kita katakan sama-sama, dibersihkan dulu. 1, 2, 3. Dibersihkan, hati kita itu dibersihkan dulu. Perhatikan ayat ini saudaraku. Dibersihkan dari hati nur yang jahat-jahat itu, disingkirkan, dibersihkan dulu. Supaya apa? Hatinya bisa murni, supaya bisa punya hubungan yang baik dengan Allah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, jadi ketika kita mau punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita harus memiliki hati yang sudah disucikan tadi. Ya, dan yang menyucikan siapa? Kalau dari ayat ini dikatakan dari Allah sendiri. Allah yang menyucikan hati kita, membersihkan kita sehingga kita layak punya hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ini esensi dari kehidupan Kristen. Gak mungkin kita menghadap Allah dengan hati yang jahat. Gak mungkin kita dengan hati yang kotor, hati yang penuh kejahatan kita menghadap Allah. Gak mungkin. Makanya saudaraku, apa yang Tuhan lakukan supaya kita punya good relation dengan Tuhan? Hati kita dibersihkan. Nah, next lagi Kak. Nah, ini Bapak Ibu, hati kita itu disucikan oleh Tuhan, dibersihkan supaya punya hubungan yang baik dengan Tuhan, layak punya hubungan dengan Tuhan. Nah sekarang Bapak Ibu, ketika tadi kan ada dua hubungan Bapak Ibu, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama. Nah ketika kita mau jalin relasi atau relationship dengan sesama, pertanyaannya, kita pakai hati yang mana? Seringkali kita gagal, saudaraku. Hubungan dengan Allah, kita pakai hati ini yang disucikan. Tapi ketika berhubungan dengan sesama, kita pakai hati yang lama. Maaf, ayat tadi Kak, ke atas lagi Kak. Kita pakai hati yang belum dimurnikan. Kita pakai hati yang jahat, ya, yang belum disucikan, yang belum dibersihkan oleh Tuhan. Makanya hubungan kita dengan sesama rusak, gak baik. Kenapa? Karena ketika kita punya hubungan dengan sesama, kita pakai hati yang jahat. Seharusnya ketika kita hubungan dengan Tuhan dengan hati yang disucikan, hati yang sama itu kita gunakan untuk hubungan dengan sesama. Katakan amin. Kalau Bapak Ibu mau punya hubungan yang baik dengan sesama, gunakan hati yang engkau gunakan untuk hubungan dengan Tuhan. Itu baik, saudaraku. Bapak Ibu, ketika kita angkat tangan sembah Tuhan tadi, hati kita disucikan. Tuhan engkau baik, Tuhan engkau baik. Itu hati kita bicara begitu. Nah hati yang itu, saudaraku, hati yang seperti itu
Hati yang kita gunakan untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita bersyukur kepada Tuhan, untuk kita memuji kepada hati yang itu, saudaraku, hati yang itu, hati yang dimurnikan itu, hati yang suci itu, yang kita gunakan untuk kita hubungan dengan sesama. Nah, saudaraku, seringkali kita itu menggunakan hati yang lain ketika kita hubungan dengan sesama. Makanya seringkali kita gagal, seringkali kita ada masalah dalam hubungan, seringkali ada pertengkaran, seringkali retak hubungan, seringkali kita nggak punya hubungan yang baik dengan atasan, dengan sesama, mungkin dengan bawahan kita. Ada hubungan-hubungan yang nggak baik, bahkan dalam keluarga ada hubungan-hubungan yang nggak, antar saudara ada hubungan nggak baik. Kenapa? Karena kita menjalin hubungan dengan hati yang lama. Hari ini Bapak Ibu, kita sudah diberitahu, gunakan hati yang sama untuk menyembah kepada Tuhan itu, untuk hubungan dengan Tuhan itu, untuk kita pakai untuk hubungan dengan ayahmu, istrimu, saudaramu, anakmu, pembantumu, siapa saja di sekitar kita. Bisa beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu yang kasih, kalau kita punya seperti itu, maka hubungan-hubungan kita akan jadi baik. Next lagi Kak. Nah, hati yang sama yang harusnya kita gunakan untuk hubungan dengan sesama. Jadi tulisan yang ada di sini, saudaraku, itu bisa terjadi. Makin kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, apa saudaraku? Makin hubungan dengan sesama baik. Amin Bapak Ibu. Yang terjadi seringkali apa? Oh, dengan Tuhan sepertinya bagus, tetapi dengan sesama kok makin renggang ya. Ada yang salah. Pasti ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, Anda belum menggunakan hati yang baru. Masih dengan hati yang penuh kejahatan mungkin saudaraku, atau iri hati dan sebagainya. Tapi kalau kita gunakan hati yang baru, hati yang disucikan, kita makin hubungan yang baik dengan Allah, maka hubungan kita dengan sesama akan jadi baik. Amin Bapak Ibu. Yuk kita baca tulisan ini. Kak, tulisan tadi Kak dalam kurung Kak. Yuk 1, 2, 3. We love other best when we love God most. Artinya makin kita ngasih Tuhan, hubungan kita dengan sesama makin baik. Yuk beri klik kanannya jempol dulu. Ya, pakai hati yang baru ya. Pakai hati yang disucikan. Amin Bapak Ibu. Pakai hati yang disucikan. Pakai hati yang baru untuk kita hubungan. Nanti hasilnya manis saudaraku. Hasilnya luar biasa. Hasilnya sungguh di luar dugaan kita. Bapak Ibu, hari-hari ini saya ngalami sesuatu yang luar biasa. Saya kadang-kadang kalau dulu saudaraku, kalau balas WA atau SMS itu agak saya tunda. Enggak langsung saya balas. Itu karena apa ya? Apa mungkin enggak tahu. Pokoknya ada WA enggak langsung saya balas. Atau kebiasaan atau apa, atau saya kadang-kadang males juga, alah biar nanti aja gitu. Tapi saudaraku, saya ambil keputusan, kalau ada WA atau apa, saya langsung balas ya. Nah ternyata ada dampaknya luar biasa saudaraku. Hati saya terbuka, hati saya lebih mengasihi lagi ya. Kemudian saya punya hubungan yang baik. Dan saya ngalami saudaraku, orang-orang yang dulunya nggak dekat dengan saya bisa dekat dengan saya saudaraku. Dan terus karena saya punya banyak kenalan saudaraku, ada orang-orang baru yang masuk dalam lingkaran hidup saya. Dan itu luar biasa saudaraku. Nggak pernah kok aku bisa berteman sama dia ya, kok aku bisa kenalan sama dia ya, kok aku dibawa ke sini ya, kok aku dapat ini ya. Wah itu sesuatu yang luar biasa. Kenapa saudaraku? Dari hati, mulainya dari hati. Dari hati yang terbuka, dari hati yang disucikan. Pertama, ambil komitmen hari ini saudaraku. Yuk kita buka hati untuk kita jalin relasi dengan orang lain. Nanti kalau Bapak Ibu punya relasi yang bagus, akan mengalami sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Bisa beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Amin ya. Next lagi Kak. Sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua, bagaimana kesatuan itu dapat dibangun. Yang kedua, menjalin hubungan dengan menerapkan kasih. Jadi dasar dari hubungan kita itu kasih. Baik hubungan dengan Allah maupun hubungan sesama itu adalah kasih. Mari kita baca dulu 1 Timotius pasal 1 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci
dari hati nurani yang murni dan dari iman yang tulus. Bapak Ibu yang kekasih, ayat ini lengkap sekali. Katakan hati yang timbul, kasih yang timbul dari hati yang suci, hati nurani yang sudah dimurnikan. Kasihnya timbul dari sana. Bapak Ibu yang kekasih, itu kita gunakan saudaraku untuk mendasari hubungan-hubungan kita. Jadi hubungan kita itu didasari dengan kasih, ya. Kasih yang tertinggi itu kan katanya kasih yang unconditional, kasih yang kasih yang walaupun, ya. Kasih yang walaupun. Nah, itu yang kita gunakan saudaraku. Jenis kasih itu, jenis kasih yang tertinggi itu kita gunakan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita praktekkan dalam hidup sehari-hari, itu akan dampaknya kan luar biasa. Makanya saudaraku, yuk kita jalin hubungan ya dengan cara mengasihi dengan tulus. Timbul kasih, ya, timbul kasih, nolong, membantu, ya, buka hati, dapat kenalan-kenalan yang baru, dapat relasi-relasi yang baru, dapat orang-orang yang baru, ya, Bapak Ibu, masuk dalam lingkaran hidup kita, dan itu luar biasa. Bapak Ibu, kalau kita mau maju dalam bisnis, ya, dalam keuangan kita nantinya, saudaraku, kita harus banyak yang namanya punya relasi. Kalau kita nggak punya relasi, kita turun, saudaraku. Tapi kalau kita mau berkembang, harus banyak relasi. Nah, dari mana kita membangun relasi itu? Dasarnya adalah kasih. Amin, Bapak Ibu. Kita nggak jalin relasi untuk ben tak tipu dia, enggak, saudaraku. Biar aku bisa nolong dia, biar aku bisa berkati dia. Dasarnya kasih, ya. Aku bisa ngobrol bareng sama dia, saling memberi, saling bertukar. Misalnya apa saja yang bisa kita lakukan, itu yang baik, saudaraku, ya. Dan itu nanti relasi kita banyak, teman kita banyak. Wah, itu jadi luar biasa. Makanya saudaraku, sebelum kita mencapai unity, ya, kita harus punya namanya good relation, hubungan-hubungan yang baik. Dan hubungan yang baik itu dasarnya adalah apa, saudaraku? Kasih. Nah, yuk kita next lagi, Kak. Next lagi. Roma 12. Yuk kita baca saja. 1, 2, 3. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat dengan saudara-saudara seiman, dengan orang-orang di gereja, dengan keluarga, dengan kakak kandung, adik kandung, ya, dengan pekerja-pekerja, dengan atasan kita, dengan bawahan kita, dengan pimpinan-pimpinan kita. Jalin hubungan semua dengan baik. Dasarnya adalah kasih. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, yuk mulai hari ini kita praktekkan firman Tuhan. Saya mau buka hati untuk saya punya relasi yang lebih baik. Kalau ada yang hubunganku kurang baik, aku mau perbaiki. Aku nggak mau punya musuh. Yuk katakan sama-sama, saudaraku. Aku nggak mau punya musuh. 1, 2, 3. Yuk katakan lebih keras. 1, 2, 3. Aku nggak mau punya musuh. Aku pengen punya banyak teman. Aku pengen orang yang support saya. Aku bisa tanya, aku bisa lakukan apa saja dengan link yang ada di sekitar saya yang makin besar. Bapak Ibu ya kasih dalam Tuhan, lakukan itu dengan kasih. Yuk next lagi, Kak. Nah, kita kejar, yuk Bapak Ibu, kejar ini yang namanya mengasihi. Yuk kita kejar, usahakan sungguh-sungguh kita hidup di dalam kasih. Next lagi, Kak. Nah, ini ada 10 ini saya dapat dari internet, ya. 10 cara mengasihi, saudaraku, ya. Yang di sebelah sana itu ada ayat-ayatnya, Bapak Ibu kalau mau lihat atau mau membandingkan bisa. Tapi kalau yang sebelah sini itu sudah saya terjemahkan, saudaraku, ya. Tapi ayat-ayatnya ada yang di sebelah sana yang bahasa Inggris, ya. Bisa dilacak di sana. Bapak Ibu, yang pertama, ya. Mendengar tanpa memotong. Yuk katakan sama-sama. 1, 2, 3. Mendengar tanpa memotong. Yuk dengarkan dulu, jangan buru-buru dipotong. Siapa yang dalam keluarga yang suka motong pembicaraan? Wes. Nah gitu. Enggak boleh. Amin, Bapak Ibu. Wes. Nah gitu. Orang wes rasa ngomong, enggak boleh. Dengarkan dulu orang bicara. Dengarkan dulu apa maksudnya sampai Anda ngerti maksudnya. Amin, Bapak Ibu. Yuk katakan dengan saya, mulai hari ini saya mau menjadi pendengar yang baik
dengarkan dulu. Amin Bapak Ibu. Jangan motong pembicara. Meskipun itu anak kecil. Wes aku rasa ngomong, kokean ngomong misalnya. Kok muter-muter, enggak boleh. Jangan dipotong. Ya, biarkan dia bicara. Biarkan pasangan kita bicara. Biarkan istri kita bicara dulu. Biarkan suami kita kadang-kadang sulit, jengkel dan sebagainya. Tapi yuk kita belajar sama-sama. Biarkan anak bawahan kita bicara dulu, ngelaporkan dulu. Sebelum kita ngomong banyak dengan bawahan kita, dengan karyawan kita, biarkan dulu dia bicara. Saudaraku, yuk kita katakan dengan tulus. Mulai hari ini belajar. Amin. Bisa Bapak Ibu? Bisa? Oke, yang kedua apa? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Berbicara tanpa menuduh. Coba saudaraku, bicara tanpa menuduh, tanpa nyalahkan, tanpa bikin yang menyakitin dia dan sebagainya. Bicara yang biasa, yang penuh kasih. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, baca sama-sama. 1, 2, 3. Memberi tanpa menghemat. Nanti kita terangkan lain waktu. Yang keempat, berdoa tanpa berhenti. Nomor 5, menjawab tanpa berdebat. Nah ini saudaraku, menjawab tanpa berdebat. Jangan memancing perdebatan. Amin Bapak Ibu. Usahakan pembicaraan kita datar, biasa-biasa aja. Jadi pribadi yang terbuka, jadi pribadi yang disenangi, jadi pribadi yang murah senyum. Wah itu luar biasa saudaraku ya. Pengampun, ngampuni, dengerin. Wah itu jadi luar biasa. Bapak Ibu, saya punya murid, hamba Tuhan juga, dia sudah melayani. Tapi dia sekarang dia suatu kali posting saudaraku. Postingnya itu hebat di Facebooknya, itu posting dia jadi trainer di sebuah maskapai yang terkenal untuk training pilot-pilot pramugari. Wah kok kamu hebat ya bisa masuk ke sana, caranya gimana? Bapak Ibu yang kasih, dia cerita sama saya sederhana saudaraku. Saya tahu orang ini, murid saya ini itu orangnya murah senyum. Sampai dikasih guyonan sama teman-temannya itu sebagai orang yang peringas-peringis ya, suka senyum sana, nggak ada apa-apa aja senyum, di jalan juga sepertinya senyum. Itu ternyata modal saudaraku ya, untuk dia bisa masuk ke tempat-tempat yang tinggi. Bapak Ibu, dia cerita, gimana sih caranya kamu bisa jadi trainer di maskapai itu? Wah, terus dia cerita, saya itu mulanya dari suka dia rumahnya di Jogja, jadi di Maguwo itu kan ada landasan pesawat itu ya, dan dia sore hari ngajak anaknya duduk di landasan pacu itu di luarnya ya. Itu untuk moto nih, mau ngambil foto dengan kamera sederhana, foto pesawat yang turun, foto pesawat yang naik, ya foto pesawat yang di udara yang mau turun dan sebagainya. Itu difoto nih saudaraku. Nah itu hobinya sama anaknya. Nah suatu ketika saudaraku ya, maskapai itu ngadakan lomba foto pesawat dan dia ikut saudaraku, masuk ke sana dan akhirnya dia menang, dapat juara, dipanggil ke kantornya. Tapi karena memang penjiwaannya, pembawaannya si bapak ini itu luar biasa, ramah ya dan sebagainya, akhirnya kenal sama pimpinannya, kenal sama ini dan sebagainya. Akhirnya saudaraku dia tahu bahwa dia hamba Tuhan, dia itu punya keahlian ini, keahlian itu dan sebagainya. Dipanggillah dia saudaraku ya untuk jadi trainer. Yuk kamu ngasih training untuk pilot-pilot, ngasih motivasi untuk pilot-pilot, ngasih motivasi untuk pramugari-pramugari. Wah luar biasa. Bapak Ibu, modalnya apa saudaraku? Hubungan yang baik ya. Dari mana? Senyum ya, ramah, murah hati. Amin Bapak Ibu, itu dasar yang kita punya. Kita akan dibawa naik. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu yang kekasih, gak ada yang mustahil. Tuhan akan lakukan yang luar biasa untuk hidup kita. Modalnya sederhana, senyum, ramah. Wah, nyapa orang, hei, say hello, hei kamu dari mana? Terbuka hatinya, jangan tutup-tutupi, jangan sembunyi, jangan lari, saudaraku, jangan menutup diri, terbuka untuk hubungan, untuk saling hubungan. Wah, itu luar biasa, itu indah. Nah, saudaraku, saya sudah coba, tadi saya sudah katakan saudaraku, saya buka hati, saya balas SMS saya balas telepon yang masuk dengan cepat dan sebagainya. Apa itu artinya saudaraku? Saya membuka hati untuk relasi. Dan saya masuk kepada hubungan-hubungan yang saya nggak pernah ngalami saudaraku. Saya menikmati ya hubungan-hubungan yang baik dengan orang-orang yang selama ini apa mungkin ya saya punya teman ini, wah bangga saudaraku. Nah Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, modalnya relationnya
adalah kasih yang tulus. Amin Bapak Ibu. Yuk kita lihat lagi, apalagi nomor 6. 1, 2, 3, membagi tanpa pura-pura. Yang ketujuh, sukacita tanpa mengeluh. Nomor 8, percaya tanpa keraguan. Nomor 9, mengampuni tanpa menghukum. Yang ke-10 ini penting. Apa Bapak Ibu? Berjanji tanpa melupakan. Coba Bapak Ibu, ini luar biasa. Yuk janji ya ditepati ya. Wah ini luar biasa. Bapak Ibu punya hubungan dengan siapa saja baik, jangan ada jangan ada sesuatu yang ditutupi atau direkayasa, main politik. Enggak seperti itu. Enggak ada. Ya kita punya hubungan yang tulus dengan siapa saja. Makanya Bapak Ibu yuk kita lakukan ini dengan penuh sukacita. Next lagi Kak. Nah 1 Korintus 14 ayat 1a. Apa Bapak Ibu? Katakan kejarlah kasih. Yuk katakan sama-sama. Kejarlah kasih. Ini harus dikejar dalam hidup kekristenan. Kejar mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kejar kasih kita. Jadi dalam hidup kita itu yuk kita berlomba-lomba untuk mengasihi, berlomba-lomba untuk mengasihi, berlomba-lomba kita kejar, saudaraku ya. Kasih itu di dalam hidup kita. Makanya saudaraku, kalau Anda punya kasih yang tulus ya, relationnya bagus, nanti unity-nya pasti akan tercapai. Nanti di poin ketiga saya terangkan apa itu unity ya. Yuk next lagi Kak. Nah ini saudaraku, ada pasangan bapak dan ibu yang udah tua ya, tapi mereka tetap rukun, saling mengasihi. Suatu kali saudaraku, si wanitanya atau si ibunya itu harus dirawat di rumah sakit karena penyakit Alzheimer katanya. Ya penyakit Alzheimer itu sepertinya sudah lupa semua ya, dia nggak tahu siapa dan sebagainya. Kemudian saudaraku pada suatu hari si ibunya kan ada di rumah sakit atau di tempat jumbo begitu ya, dirawat di sana. Kemudian si prianya tetap tinggal di rumah. Pada suatu hari si prianya itu seperti tergopoh-gopoh mau cepat-cepat datang untuk menjenguk istrinya, tergopoh-gopoh. Apa yang dilakukan? Sampai dia melewati sebuah gang yang sempit saudaraku ya. Di situ banyak orang dan waduh minggir, tolong saya diberi jalan, saya harus segera ke sana. Anak-anak yang ada di situ yang masih muda-muda ketawa, ngapain sih bapak tua itu? Ya kok sok sibuk, dia janjian sama siapa sih? Kok dia begitu terburu-buru katanya. Kemudian ada seorang yang tanya, "Pak, kenapa bapak begitu terburu-buru?" Kemudian si bapak ini berkata, "Saya punya janji dengan istri saya, jam 12 saya akan datang untuk menemuin dia." Loh, emang istri bapak di mana? Istri saya ada di panti jompo yang sana itu, karena dia dirawat di sana karena sakit. Kemudian si anak muda ini tanya, "Pak, kalau bapak terlambat, emang istrinya tahu?" Kemudian si bapak itu bertanya, "Dia sudah nggak tahu apa-apa. Saya terlambat pun dia nggak tahu kalau saya terlambat. Bahkan saya datang atau tidak pun dia nggak tahu. Dia datang atau tidak," katanya. "Loh kok bapak begitu terburu-buru?" Dan dia bilang, "Saya hanya mau menepati janji saya bahwa setiap jam 12 saya harus ada di sampingnya untuk memberikan kasih sayang dan merawati dia dengan baik." Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ini orang tua, istrinya sudah nggak ngerti dia datang atau tidak. Sudah sakit seperti itu, tapi si bapak ini dengan kasih yang tulus setiap jam 12 dia berusaha untuk datang, untuk ya sekedar ada di kamar itu untuk mungkin menyuapi dan sebagainya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, si anak muda tadi terperangah, "Wah luar biasa ya Pak, luar biasa engkau lakukan yang tulus." Dia anak muda tadi, "Yuk kasih jalan biar bapak tua ini lewat," karena dia mau mengunjungi istrinya yang sakit. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hubungan itu dapat dicapai kalau kita bersama-sama memiliki kasih yang tulus. Ada orang-orang yang patut kita sayangi di rumah kita. Ada orang-orang yang patut kita sayangi, kita kasih perhatian lebih di rumah kita. Suami kita, itu anak kita, atau istri kita, atau siapa saja dalam rumah kita yang layak untuk dapat kasih yang tulus dari kita. Lakukan itu dengan tulus hati, dengan kasih sayang yang luar biasa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Amin.
Ya, next lagi Kak. Nah Bapak Ibu, ya kita baca statement ini 1, 2, 3. Only in love are unity and duality, not in conflict. Artinya saya juga kurang jelas. Artinya maksudnya gini, kamu sendirian atau kamu berdua, ya, atau kamu mau kesatuan, ya nggak masalah asal ada kasih di sana. Bapak Ibu yang kekasih, kasih akan mengikat hidup kita. Bahkan perbedaan-perbedaan pun akan diikat menjadi satu. Makanya Bapak Ibu, yuk kita good relation, yuk dengan kasih yang luar biasa dari Tuhan. Next lagi Kak. Nah, yuk kita praktekkan kasih, tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu, saling menolong. Nah ini statementnya bagus ya. Kasih Allah itu selalu dipahami manusia, bukan karena tulisan atau kata-kata. Kasih Allah itu dapat dipahami oleh manusia karena tindakan nyata. Kasih yang sudah dipraktekkan itu baru bisa disebut kasih. Kasih itu bukan statement, bukan hanya kata-kata, tetapi tindakan. Amin Bapak Ibu. Aku kasih sama kamu nggak ada artinya buat anak-anak kita. Kasih sesuatu, tindakan nyata buat dia, itu kasih. Amin Bapak Ibu. Amin. Yuk kita lakukan. Pulang dari tempat ini kita lakukan perubahan saudaraku ya. Hati kita terbuka. Yuk mau jalin hubungan, perbaiki hubungan, terbuka hatinya, relasi-relasi yang lama. Yuk kita datangi lagi. Kalau ada sesuatu yang baru terbuka, orang kenalan-kenalan terbuka saudaraku. Kita dapat hubungan-hubungan yang baik dalam keluarga, makin hangat, makin baik, makin saling mengasihi. Amin Bapak Ibu. Amin. Yuk kita lihat lagi. Sekarang yang ketiga Bapak Ibu. Next lagi. Nah yang ketiga adalah bagaimana kesatuan dapat dibangun. Yang ketiga, menjalin hubungan dengan semangat unity atau kesatuan. Roma 12 ayat 16. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang lebih tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu sendiri pandai. Ayat ini menurut saya ada dua pokok pikiran utama saudaraku. Yang pertama, kita itu harus punya kebersamaan. Dan kebersamaan yang kedua saudaraku, kebersamaan itu bisa diraih ketika ada karakter yang diubahkan. Coba kita perhatikan ayat ini ya. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Yuk katakan dulu, hidup bersama. 1, 2, 3. Hidup bersama itu unity saudaraku. Yuk, hidup bersama. Sekali lagi 1, 2, 3. Hidup bersama itu unity. Nah yang kedua ada karakter yang harus dirubah, sikap hidup yang harus dirubah supaya mencapai unity itu. Itu di ayat selanjutnya. Mulai dari janganlah. 1, 2, 3. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang lebih tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu sendiri pandai. Supaya apa saudaraku? Supaya kita bisa unity. Supaya kita bisa kebersamaan, supaya bisa hidup bersama. Turunkan, ya kita turunkan. Ini di sini ayat ini berkata, yuk turunkan. Kalau bahasa yang lebih kasar bilang, jangan keminter, gitu ya. Karena yang seringkali merusak hubungan kita itu apa saudaraku? Apa saudaraku? Ketinggian. Mikirnya ketinggian, ngomongnya tinggi-tinggi, ya ngomongnya tinggi-tinggi, mau menang sendiri, nggak mau dikandani. Itu saudaraku yang merusak hubungan, merusak kebersamaan, merusak unity. Makanya saudaraku ayat ini sederhana. Ya kalau kita mau punya hubungan, punya unity, mau punya kebersamaan, turunkan katanya, turunkan ego kita, ya kesombongan kita turunkan, ide-ide kita yang brilian, hebat-hebat turunkan. Kesederhanaan, maksudnya supaya supaya sama dengan yang lain. Ya katakan sama-sama, supaya sama dengan yang lain. 1, 2, 3. Supaya sama dengan nyatu. Ketinggian harus diturunkan. Ketinggian diturunkan. Itu saudaraku semangat kesederhanaan supaya bisa unity. Nah makanya saudaraku, untuk mencapai unity harus ada perubahan karakter. Ya, dari individual kepada kelompok. Nah itu yang penting. Kita nggak bisa mencapai kebersamaan kalau individu kita nggak siap untuk bergabung dalam kelompok. Nah itu yang akan kita sampaikan hari ini. Next lagi Kak. Next lagi. Nah ini saudaraku ya. Ini dalam bahasa Inggris ya. Jadi setiap individu
harus memahami bahwa ia adalah bagian dari kelompok atau kesatuan atau grup ya. Setiap individu berlatih untuk hidup bersama, melakukan perubahan sikap dan perilaku agar dapat bersatu, mampu menempatkan diri dalam kelompok dan bekerja sama. Bapak Ibu, tadi dasarnya sudah ada hubungan yang baik. Kalau punya hubungan yang baik, Anda nggak akan sulit lakukan ini. Setiap individu berubah supaya apa? Bisa menyesuaikan diri dengan kelompok. Amin Bapak Ibu. Kita punya kelompok. Nanti ada kelompok itu, ada kelompok kecil, ada kelompok besar. Ada kelompok yang sederhana, ada kelompok yang rumit yang harus ditata, ada sistem dan sebagainya. Tapi kita masuk dalam kelompok-kelompok, dan untuk masuk dalam kelompok itu harus ada perubahan sikap. Nah, seringkali yang gagal untuk kita bisa masuk dalam kelompok apa saudaraku? Individual. Kita enggak terbiasa untuk bergabung dalam kelompok. Saya merasakan saudaraku. Saya merasakan saya kok enggak punya beberapa waktu saya kok enggak punya teman-teman hamba Tuhan yang akrab dengan saya ya. Saya pernah berkata begitu ya. Apa saya terlalu egois ya? Begitu ya. Kok saya enggak punya teman sesama hamba Tuhan ya? Atau saya terlalu egois? Saya pernah bertanya seperti itu. Dan betul saudaraku ya. Kemudian saya mulai buka-buka lagi, teman-teman saya hubungi lagi, saya datangi lagi kalau diundang persekutuan atau apa. Supaya apa saudaraku? Supaya saya siap untuk jadi anggota bagian dari grup atau kelompok atau itu. Nah, penghalang utama untuk kesatuan apa saudaraku? Individual. Ya, kita hidup sendiri. Kenapa Bapak Ibu keluarga kita sulit ditolong dalam keluarga? Karena kita dalam keluarga berkata, aku dhewe iso. Ya betul ya Bapak Ibu. Aku dhewe iso, rasa ditulungi anakku, rasa ditulung aku dhewe iso. Itu saudaraku yang menghambat kita untuk kita bisa masuk dalam hubungan relasi yang baik. Makanya hari ini Bapak Ibu, yuk kita jalin hubungan dengan banyak orang. Amin Bapak Ibu, jalin hubungan, buka hati, ubah sikap kita dari sikap individual. Kita ubah supaya kita punya kelompok yang sehat, kelompok yang baik. Wah Bapak Ibu yang kekasih, orang bisa berhasil itu karena di dalam grup loh Bapak Ibu. Ya, saya kalau memahami ini bukan individual ya. Kita itu nggak pernah mencapai sukses secara individu, nggak pernah. Pasti di dalam grup, pasti di dalam kelompok. Contohnya kita wisuda ya. Oh, saya wisuda, berarti saya sudah S1, saya hebat, itu pencapaian saya karena saya pintar. Jangan salah saudaraku, yang S1 itu dikeluarkan oleh siapa? Oleh grup, kelompok orang-orang yang berkumpul di sekolah itu, kelompok sekolah itu yang menamatkan Anda untuk jadi sarjana. Jadi kita itu artinya kita itu sukses, kita itu mencapai sesuatu dalam grup, dalam kelompok. Makanya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita nggak punya kesuksesan individual, nggak ada. Kita nggak pernah mencapai sukses individual, nggak ada. Yang ada adalah bersama. Kita mencapai sesuatu bersama. Makanya yuk kita siap, yuk mencapai tujuan bersama di dalam gereja kita. Yuk Pak, kita sama-sama mencapai tujuan bersama, mencapai visi dan misi bersama. Yuk kita lakukan sama-sama. Jangan saya bisa, saya sendiri bisa, saya nggak butuh, nggak boleh. Amin Bapak Ibu, kita beri kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu, di dalam keluarga pun demikian. Dalam keluarga pun demikian Bapak Ibu. Ya kita nggak bisa mencapai, aku sukses dewe kok, aku iso berhasil dewe tanpa keluargaku kok. Nggak ada itu saudaraku. Anda disupport, Anda ditolong, minimal Anda didoakan, Anda dilahirkan dalam keluarga itu, grup, kelompok, dan Anda bisa sukses. Makanya saudaraku, yuk hari ini kita mau buka hati, ya sikap-sikap individual kita ya. Makanya di situ, makanya di situ ada apa namanya, behavioral change, attitude change, kemudian apa saudaraku, communication, kemudian apa, ada group proses, ada group decision making dan sebagainya. Jadi ditata sungguh-sungguh saudaraku ya hidup kita, perubahan sikap, perubahan perilaku supaya kita bisa teratur masuk di dalam grup. Dan ketika kita sudah ada dalam grup atau kelompok, kita akan ditata lebih lagi dan mencapai tujuan bersama. Next lagi Kak. Wah ini ternyata dipencet-pencet lagi Kak. Ya, terus Kak. Ya oke. Nah ini saudaraku ya, mulai dari mana? Dari individu yang siap untuk masuk dalam kelompok. Kemudian sudah kelompok itu hadir, kelompok itu harus ditata sedemikian rupa.
Kita tunduk dengan otoritas. Kita tunduk dengan orang yang menata kita. Itu unity. Amin Bapak Ibu. Itu unity. Oh, saya ada di atas, saya ada di organisasi ini. Wah, itu saudaraku ya. Itu luar biasa. Dan ketika kita mencapai kesatuan yang seperti ini, semua bisa dilakukan. Amin Bapak Ibu. Kita mencapai sukses bersama. Kita mencapai kebanggaan bersama, maju bersama-sama, itu satu yang luar biasa. Next lagi Kak. Nah ini saudaraku. Nah kita baca aja ya. Lupa terjemahannya. Ya 1, 2, 3. Passionate heart, commit to a shared vision, can accomplish the impossible. Apa artinya Bapak Ibu? Tadi malam udah tak terjemahkan, lupa ya. Apa kira-kira? Yuk kita punya semangat apa? Semangat untuk passion, hati yang bersemangat untuk komitmen. Ya begitu. Pokoknya untuk menyatu sehingga kita bisa mencapai tujuan-tujuan yang luar biasa. Yuk Bapak Ibu punya hati yang, yuk aku mau menyatu. Yuk katakan sama-sama, aku mau menyatu dengan kelompok saya. Amin. 1, 2, 3. Aku mau menyatu. Aku mau Pak, saya mau komit untuk dukung pelayanan Bapak. Aku mau komit. Wah itu saudaraku yang luar biasa. Bisa beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Perlu hati yang semangat. Perlu hati yang betul-betul Pak saya mau dukung, Pak saya mau menyatu. Nah nanti dari pihak organisasi yang lebih tinggi, lingkaran yang besar itu punya aturan, punya tatanan, diorganisasi dengan baik. Wah itu orang-orang yang masuk diberdayakan dengan luar biasa. Makanya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita mencapai hal-hal yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Makanya unity itu penting. Tuhan kan berkata, bahkan yang di cerita perjanjian lama ya Kak, Menara Babel itu, ya betul ya, Menara Babel itu bisa berdiri karena apa saudaraku? Karena mereka menyatu tanpa Tuhan loh. Mereka nyatu mendirikan Menara Babel bisa. Makanya unity itu suatu yang luar biasa. Kalau kita kan nggak seperti itu saudaraku ya. Ada Tuhan di dalamnya, ada Tuhan menggerakkan kita, dan kita akan lebih dahsyat lagi mencapai sesuatu yang lebih dahsyat bersama-sama dengan Tuhan, dengan kesatuan. Amin. Ya luar biasa. Next lagi Kak. Nah ini kata-kata yang bagus ini ya. Baca sama-sama, kita terjemahkan sama-sama. 1, 2, 3. When we all walk together for love, for unity, there will be friendship, happiness, and beauty. Bapak Ibu, kalau kita lakukan sesuatu bersama-sama, di sana akan timbul apa saudaraku? Friendship. Wah, kemudian apa? Happiness, senang Bapak Ibu. Saya mau tanya, Bapak Ibu di gereja ini senang atau tidak? Senang. Yang melayani, saya tanya, Anda melayani di gereja ini senang apa enggak? Senang, semangat. Mereka pasti latihan dulu. Ya sebelum hari ini pasti latihan dulu. Wow, semangat, senang, happiness saudaraku ya. Lakukan dalam grup. Coba Bapak Ibu, Anda ada luka di dalam satu grup, pasti enggak suka di situ, enggak senang, enggak happy di situ. Ya, tapi ketika Anda, wah, aku punya grup yang bagus, aku punya kelompok yang bagus, Anda ngalami happy, wah senang pulang dari gereja, happiness. Kemudian apa lagi? Yang terakhir apa Bapak Ibu? Beauty. Saya terjemahkan beauty itu apa saudaraku? Orang-orang yang ada di dalamnya cantik-cantik, ganteng-ganteng. Amin Bapak Ibu. Ceria-ceria. Amin Bapak Ibu. Indah semua ya, indah semua, keluar ceria-ceria, cerah-cerah. Dari grup mana, kelompok mana, oh ini orangnya ceria-ceria. Bapak Ibu, saya kepingin menularkan keramahan untuk Bapak Ibu semua. Amin Bapak Ibu, saya ingin tularkan. Bapak Ibu yuk kita jadi orang yang ramah. Say hello, yuk Bapak Ibu gini, hai gitu. Bilang kiri kanannya, halo, halo, ya, halo. Mas sama istri halo gitu. Halo. Ya, halo. Ya, ramah, senang. Nanti Bapak Ibu kita dapat sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Next lagi Kak. Next lagi. Nah ini Bapak Ibu, ini kesimpulan kita. Kita sudah sampai kesimpulan. Ada 3 poin dan 22 slide kalau tidak salah tadi. Luar biasa, 22 slide ya kita sudah habiskan. Nah ini kesimpulan buat kita ya. Bagaimana kesatuan dapat dibangun? Yang pertama apa Bapak Ibu? Menjalin hubungan dengan
hati yang tulus. Yang kedua, menjalin hubungan dengan menerapkan kasih. Yang ketiga, menjalin hubungan dengan semangat kesatuan. Saudaraku, waktu kecil saya diceritakan tentang bagaimana kancil itu bisa kalah oleh siput. Saudaraku, kancil itu jalannya cepat, ya, rusa atau kancil waktu itu. Kancil itu jalannya cepat. Itu lomba lari, saudaraku, antara kancil dengan siput. Siput jalannya pelan, tapi kok siput yang menang, saudaraku. Wah, waktu itu, waktu SD, saya diceritain sama ibu saya terngangah. Kok bisa ya, Bu? Wah, kok bisa ya? Begitu, ibu saya nggak kasih clue-nya. Saya mikir-mikir sendiri, kenapa si siput kok bisa menang? Ternyata Bapak Ibu, siput itu kerjasama. Karena jumlah siput kan banyak. Ini kancil single fighter. Dia pelari yang hebat tapi single fighter, nggak punya teman. Ya, jadi dia berjuang sendiri lari. Ya, mulai start dia udah lari. Siput ini tinggal gerakkan teman-temannya. Larinya kan di sepanjang sungai, saudaraku ya. Jadi kancilnya di darat, siputnya di sungai. Garis finishnya di sana. Wah, begitu. Ini kancilnya single fighter, pelari yang hebat. Ya, sementara si siput kerjasama. Nanti kalau kancilnya bilang, kamu siput ada di mana? Yang di sana muncul ya, aku di sini gitu. Dia gerakkan teman-temannya di sana. Betul, saudaraku, kancil lari di tengah perjalanan. Wah, siputnya kalah. Kemudian, hei siput, kamu di mana? Siput yang di sana nongol, aku di sini. Gitu. Oh, dia lari lagi. Gitu. Kemudian, siput, kamu di mana? Siput yang di sana lagi digerakkan. Aku nggak tahu komunikasinya lewat HP atau apa. Logikanya nggak tahu saya dulu. Wah, tapi akhirnya saudaraku, kemudian ketika si kancil sudah kelelahan, siput yang di sungai tadi nongol, kancil, aku ada di sini. Kemudian kancilnya udah lemes, saudaraku ya. Siput yang di garis finish, saudaraku, muncul. Hei siput, aku ada di sini. Siapa? Kancil, aku ada di sini. Siapa yang menang, Bapak Ibu? Mereka yang kerjasama. Amin, Bapak Ibu. Karena jumlahnya apa? Banyak dan bisa dikoordinasi. Ya, mereka pasti punya HP itu. Pakai WA bisa dikerja. Kancil sendirian kerja, nggak berhasil. Walaupun dia tenaganya kuat. Bapak Ibu, kita butuh kerjasama. Yuk bilang kiri kanannya, aku mau kerjasama dengan kamu. Ya, ayo. Ya, kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya. Oke, demikian firman Tuhan untuk kita semua. Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kak, ada lagu Ajarilah Kami Ini gitu. Kita langsung refnya saja ya, Kak. Pak, silakan pemain WL singernya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Diteruskan dulu sebentar. Ajarilah kami ini saling, amin, mengasihi, amin. Ajarilah kami ini saling mengampuni, amin. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi, amin. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Semuanya katakan ajarilah, ajarilah kami saling mengasihi, amin. Ajarilah kami saling mengampuni, amin. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu
kudus tiada batasnya. Sekali lagi sama-sama, ajarilah, ajarilah kami ini saling mengasihi. Amin. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekali lagi, kasih-Mu, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, mengalir kasih-Mu di tengah-tengah kami, mengalir kasih-Mu yang menyatukan, mengalir kasih-Mu yang menyatukan kami. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih. Mengalir kasih Tuhan, mengalir kasih Tuhan. Perbaiki setiap hubungan, perbaiki setiap hubungan di tempat ini. Hati yang luka disembuhkan, hati yang luka dibebat, yang hati yang tidak mengampuni hari ini diubahkan oleh Tuhan. Keluar pengampunan dari Tuhan. Haleluya. 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 Yang pertama Bapak Ibu, gunakan hati yang engkau gunakan untuk menyembah Tuhan. Gunakan untuk hubungan dengan sesama. Dan pakai hati yang baru untuk hubungan dengan sesama. Mulai hari ini, lakukan itu. Lakukan itu. Hubungan yang baru, pulihkan dalam keluarga, dalam hidup keluarga, dalam kelompok, dalam komsel. Pulihkan ya Tuhan, sakit hati yang mungkin merasa dihina, mungkin merasa ditinggalkan, mungkin merasa perasaan-perasaan yang tidak menyatu. Tuhan, hari ini kami mau tinggalkan, kami mau pakai hati yang baru, kami mau semangat yang baru, kami mau pakai semangat yang supaya kami menikmati indahnya hubungan dalam keluarga, dalam kami bekerja, dalam gereja ini, dalam pelayanan indah, dalam nama Yesus, mengalir kasih Tuhan yang luar biasa buat kami semua. Yang kedua Bapak Ibu, yuk kita kejar yang namanya kasih. Kita terapkan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Hati yang terbuka, ramah, senyum, itu lakukan saudaraku untuk orang lain di sekitar kita. Alami perubahan, alami mujizat dari Tuhan, alami sesuatu yang besar, alami peningkatan yang Tuhan akan sediakan untuk kehidupan kita. Dan yang ketiga, siapkan diri kita untuk siap menjadi bagian dalam grup, menjadi bagian dalam kelompok. Individual kita dibuang jauh-jauh dalam nama Yesus, semangat yang baru Tuhan berikan, semangat yang baru untuk kami menyatu, untuk kami mau diajak, untuk kami mau bergabung, semangat yang baru, hati yang baru, semangat yang baru, komitmen untuk menyatu dalam nama Yesus. Terjadi hari ini di tempat ini, dalam nama Yesus, kesatuan yang baru dalam nama Yesus, yang digerakkan oleh kasih dalam nama Yesus, dimulai dari hati kami, dimulai dari hati yang diperbarui dalam nama Yesus. Terjadi atas kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, kami bersyukur kepadamu. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Amin. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekali lagi, haleluya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Amin.
Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersatu di dalam Tuhan. Kami punya good relation bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Berkati kami semua, tolong kami semua, firman Tuhan sudah disampaikan. Jamah terus hati kami ya Tuhan. Perbaiki setiap hubungan dalam hidup kami. Dan kami merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, jadikan hati kami hati yang terbuka. Hati yang terbuka, yang ramah, yang menerima, yang siap bersatu, siap untuk menjadi bagian dalam kelompok-kelompok. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau menolong kami semua, memberkati kami semua. Kami mau maju bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom Bapak kasih Tuhan. Berapa yang sudah diberkati oleh firman Tuhan hari ini, angkat tangan. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Kita bersyukur sekali Pak Gatot atas nama Bapak Gembala Sidang, seluruh pengurus dan jemaat GBI Semarang Indah. Saya mewakili mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan yang sudah diberikan, untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan. Dan doa kami bersama biarlah Tuhan terus memakai Bapak untuk kemuliaan nama Tuhan dengan lebih dahsyat lagi. Haleluya. Nah, saudara kasih Tuhan, saat ini ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Saya mohon untuk perhatian Bapak Ibu semua. Yang pertama, ibadah raya onsite kita minggu depan tanggal 3 Juli akan diadakan pada jam 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Yohan Hadi Prayitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite ini dapat tetap mengikuti ibadah online yang akan diadakan pada sore hari jam 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Pengumuman berikutnya berkenaan dengan akan diadakannya ibadah ucapan syukur ulang tahun GBI Semarang Indah yang ke-17 pada bulan Juli yang akan datang. Berikut kami sampaikan anggaran dana untuk acara tersebut, yaitu sebesar Rp13.500.000 dan persembahan yang telah diterima sampai dengan tanggal 19 Juni 2022 adalah sebesar Rp6.914.000, sehingga masih ada dana yang dibutuhkan yaitu sebesar Rp6.586.000. Dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dapat memberikan partisipasinya melalui amplop persembahan khusus ulang tahun gereja yang telah kami sediakan. Pengumuman yang ketiga, sehubungan dengan padatnya kegiatan persiapan ulang tahun gereja, maka diinfokan sakramen baptisan air yang akan diadakan pada tanggal 10 Juli 2022 akan diundur menjadi tanggal 24 Juli 2022. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mengikuti sakramen ini dapat mengisi formulir dan mendaftarkan diri kepada Bapak Pendeta Muda Samuel Lloyd Prayitno. Dan pendaftaran terakhir adalah pada tanggal 17 Juli 2022. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian yang keempat, bagi Bapak Ibu yang akan berikan persembahan kasih dan persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Dan sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Dan mari saya ajak kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa, menerima doa berkat dan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Surgawi, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami bisa datang beribadah dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, dengan satu hati, memuji dan membesarkan nama-Mu, menerima berkat firman-Mu dalam hidup kami. Dan kami percaya adalah kerinduan-Mu untuk kami bersatu sebagai tubuh Kristus, saling melayani, saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lain, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk benih firman-Mu yang telah Engkau bagikan.
oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Katot. Tuhan pakai hidupnya dengan lebih luar biasa lagi. Dan sebentar Bapak, kami akan akhiri ibadah kami, kiranya Engkau curahkan berkat-Mu atas hidup kami semua. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada akhir ibadah kita, mari angkatlah kedua tangan-Mu kepada Tuhan, tangkap dan terimalah berkat Tuhan atas hidup-Mu. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tangga-Mu, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan-Mu, Tuhan memberkati Engkau dengan kesehatan yang baik, Tuhan memberkati pendidikan yang sedang Kau jalani, Tuhan memberkati pelayanan-Mu makin dahsyat dan makin luar biasa. Tuhan memberkati hidup-Mu sehingga hidup-Mu berhasil, beruntung dan berkemenangan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera-Nya dari sekarang sampai Maranatha, saat Tuhan Yesus Juru Selamat yang sangat kita kasih itu datang kembali untuk kali yang kedua. Dan semua yang percaya pulang dengan berkat Tuhan berkata, amin, haleluya.